Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari Prodi Geografi Sains dengan NIM 2201105010012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai kelompok enzim, yang kedua mekanisme kerja enzimatik, yang ketiga faktor yang mempengaruhi enzimatik, yang keempat tahapan proses katabolisme, yang kelima membedakan antara katabolisme dengan anabolisme, yang keenam membandingkan jumlah energi yang dihasilkan pada respirasi aerob dan respirasi anaerob, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara katabolisme, glukosa, protein, dan lemak. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai berbagai kelompok enzim. Pengelompokan enzim berdasarkan tempat kerjanya dibedakan menjadi dua jenis, yakni endoenzim yang merupakan enzim yang bekerja di dalam sel, dan eksoenzim yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Nah, sementara itu berdasarkan cara kerjanya, enzim dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu oksidoreduktase, transferase, hidrolase, isomerase, liase, dan ligase. Yang pertama, oksidoreduktase merupakan enzim yang berfungsi untuk mengkatalisasi reaksi reduksi dan oksidasi. Contohnya enzim oksidase dan dehidrogenase. Yang kedua, transferase adalah enzim yang bekerja mentransfer suatu unsur ke unsur lain. Contohnya kinase. Nah, yang ketiga, hidrolase, yaitu enzim yang berperan dalam proses pemecahan ikatan suatu molekul dengan bantuan air atau hidrolisis. Contohnya amilase dan lipase. Yang keempat, isomerase adalah enzim yang berperan dalam menyusun kembali suatu molekul karena adanya isomerasi dalam molekul. Contohnya itu enzim isomerase dan mutase. Yang kelima, liase merupakan enzim yang berperan dalam memindahkan dan menambahkan ikatan CN, CO, CC, dan CS dari substrat tanpa proses hidrolisis. Contohnya adalah pirufat dekarboksilase. Yang keenam, ligase adalah enzim yang berperan dalam penggabungan dua molekul melalui pemecahan ATP. Contohnya sintetase. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja enzimatik. Secara umum, mekanisme kerja enzimatik atau cara kerja enzim itu seperti ini. Jadi ada substrat yang berikatan dengan sisi aktif enzim. Dari situ terbentuklah kompleks enzim substrat. Selanjutnya, kompleks enzim substrat tersebut diubah menjadi produk. Nah, adapun dua teori yang mengemukakan mengenai mekanisme kerja enzimatik, yaitu teori Lock and Key dan teori induced fit. Yang pertama, teori Lock and Key atau dikenal dengan teori kunci dan gembok. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Substratnya hanya dapat menempel atau berikatan dengan enzim yang memiliki sisi aktif yang sesuai saja. Sebaliknya, enzim juga akan menerima substrat yang sesuai dengan sisi aktif enzim itu. Jadi antara sisi aktif enzim dan substratnya harus ada kesesuaian. Menurut teori Lock and Key, ini bentuk sisi aktif enzim tidak fleksibel atau tidak berubah. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk, kemudian lepas dari enzim. Yang kedua itu teori induced fit, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu teori kecocokan induksi. Mekanisme kerjanya, sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam mengikat substrat. Nah, artinya sisi aktif dari enzim ini bisa berubah
sesuai dengan bentuk substrat yang akan berikatan dengan enzim tersebut. Sisi aktif enzim itu sedikit-sedikit akan berubah menyesuaikan dengan bentuk substrat sehingga akan terbentuk namanya kompleks enzim substrat. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi enzimatik. Yang pertama itu suhu atau temperatur. Aktivitas enzim akan semakin meningkat dengan semakin tingginya suhu hingga batas optimum. Hal itu disebabkan karena enzim tersusun atas protein. Oleh karena itu, pada temperatur yang tinggi dan melebihi batas maksimum, hal itu bisa menyebabkan denaturasi protein atau enzim sudah rusak. Pada suhu 0 derajat Celcius, enzim tidak aktif, namun tidak rusak. Apabila temperatur dikembalikan lagi ke posisi normal, maka enzim akan aktif kembali. Kemampuan kerja enzim akan semakin menurun apabila berada di atas suhu tertentu. Hal itu disebabkan karena panas akan mengganggu ikatan hidrogen, ion, dan berbagai macam ikatan yang bisa menstabilkan bentuk aktif dari enzim. Dengan begitu, enzim yang merupakan protein akan mengalami proses denaturasi. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Perlu dipahami bahwa enzim memiliki pH optimum yang khas. pH optimum pada enzim bisa bersifat basa ataupun asam. Sebagian besar enzim yang ada di dalam tubuh manusia memiliki pH optimum antara 6 hingga 8. Misalnya saja enzim tripsin pendegradasi protein. Akan tetapi ada beberapa enzim yang aktif pada kondisi asam, misalnya enzim pepsin. Perubahan pH bisa mempengaruhi perubahan asam amino pada sisi aktif, sehingga bisa menghalangi sisi aktif enzim yang berkombinasi dengan substratnya. Nah, faktor yang ketiga yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim dan substratnya, maka semakin cepat reaksinya. Tapi ada yang namanya titik jenuh. Ketika konsentrasi enzim dan substratnya sudah sampai di titik jenuh, maka justru reaksinya akan melambat. Jadi ada batas maksimum di mana enzim dan substrat itu segitu aja, tidak boleh melebihi titik jenuh. Nah, faktor yang keempat itu aktivator. Zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya logam alkali tanah, karbon monoksida, magnesium, mangan, dan klorin. Nah, faktor yang kelima inhibitor, yaitu zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim. Terdapat dua jenis inhibitor, yaitu pertama, inhibitor kompetitif. Pada penghambatan ini, terdapat zat penghambat yang memiliki struktur hampir sama dengan struktur substrat. Dengan begitu, zat penghambat dengan substrat ini akan saling berebut dan bersaing untuk bisa bergabung dengan sisi aktif enzim. Proses penghambatan tersebut bisa diatasi dengan cara meningkatkan konsentrasi substrat. Nah, yang kedua itu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif bisa berhubungan dengan enzim yang ada di luar sisi aktif, sehingga enzim akan kehilangan aktivitasnya. Oleh karena itu, permukaan sisi aktif tidak bisa berhubungan dengan substrat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses katabolisme. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua,
yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, yang pertama respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen. Respirasi aerob ini dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama glikolisis, mengubah glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Tahapan glikolisis yaitu fase 1. Glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa atau 6 atom C membentuk glukosa 6-fosfat. Yang kedua itu glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Ketiga, fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Yang keempat, terjadi isomerisasi atau pemecahan menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton. Kemudian dihidroksiaseton diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian fase 2. Gliseraldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 disfosfogliserat. Nah, yang keenam, dengan bantuan fosfogliserat kinase 1,3 difosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, yang ketujuh, berisomerasi menjadi 2 fosfogliserat. Nah, yang 8, berubah menjadi fosfoenol pirufat. Kesembilan, terbentuk asam pirufat. Tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria untuk eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik terjadi di sitosol atau cairan sitoplasma sel. Persamaan reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah asam pirufat tambah koenzim A berubah menjadi asetil-CoA tambah CO2. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil koenzim A. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Dua gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+ membentuk NADH. Asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus ini juga disebut sebagai siklus asam sitrat. Tahapan siklus Krebs yaitu pertama, proses pembentukan sitrat. Terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk sitrat, dibantu oleh enzim sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Nah, yang kedua, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang telah terbentuk dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Yang ketiga, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Nah, yang keempat, suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP. Yang kelima, suksinat akan dioksidasi
menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Yang keenam, pada tahap ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Ketujuh, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat akan ditangkap setil-CoA dan siklus Krebs terus terjadi. Nah, selanjutnya yaitu transport elektron. Ialah serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+. Transport elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP. 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Terdapat perbedaan jumlah ATP yang dihasilkan pada sel eukariotik dan sel prokariotik. Pada organisme eukariotik, oksidasi NADH dan FADH2 terjadi di membran mitokondria, namun NADH hasil glikolisis dibentuk dalam sitosol. Akibatnya, NADH tersebut harus dimasukkan ke dalam mitokondria. Pemindahan 2 NADH hasil glikolisis tersebut memerlukan 2 ATP. Sehingga demikian jumlah ATP yang dihasilkan sebanyak 36 ATP. Sedangkan organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria, sehingga tidak terjadi pengurangan ATP untuk pemindahan NADH. Jumlah ATP yang dihasilkan dalam mikroorganisme prokariotik sebanyak 38 ATP. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu respirasi anaerob atau reaksi fermentasi, yaitu proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Respirasi anaerob terbagi menjadi 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Yang pertama yaitu fermentasi asam laktat. Mekanismenya melibatkan hidrolisis, glikolisis, dan reduksi. Terjadi pada bakteri Lactobacillus sp dan sel otot. Produk berupa 2 ATP dan asam laktat. Proses terjadi di dalam atau di luar sel. Yang kedua itu fermentasi alkohol. Mekanismenya melibatkan glikolisis, dekarboksilasi, dan reduksi. Terjadi pada hamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Produk berupa etanol, 2 ATP, dan CO2. Proses terjadi di dalam sel. Nah, yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dan di akhir prosesnya dapat menghasilkan energi. Contohnya respirasi sel dan fermentasi. Sedangkan anabolisme sebaliknya, menyusun senyawa sederhana menjadi kompleks dan dalam prosesnya membutuhkan energi. Contohnya fotosintesis. Nah, yang keenam, membandingkan jumlah energi yang dihasilkan pada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, jumlah energi yang dihasilkan untuk 1 glukosa pada respirasi aerob menghasilkan 36 sampai 38 ATP tergantung dari selnya. Kalau yang melakukan respirasi itu prokariot, maka menghasilkan ATP sebanyak 38 ATP untuk setiap 1 glukosa. Sedangkan untuk sel-sel eukariot itu untuk setiap 1 glukosa menghasilkan 36 ATP. Sedangkan energi yang dihasilkan untuk 1 glukosa pada respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP, baik pada fermentasi alkohol maupun pada fermentasi asam laktat.
Nah, terakhir saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara katabolisme, glukosa, protein, dan lemak. Nah, di mana karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa akan memasuki proses glikolisis menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat akan memasuki proses dekarbosilasi oksidatif menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs. Protein akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini akan mengalami proses deaminasi atau transaminasi untuk memisahkan gugus amonia yang tidak berguna bagi tubuh. Setelah gugus amonia dipisahkan, maka akan terbentuk berbagai senyawa yang kemudian dapat memasuki reaksi respirasi aerob dalam bentuk asam pirufat yang akan memasuki proses dekarbosilasi oksidatif, asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs, asam alfa ketoglutarat, asam suksinat, dan asam aksaloasetat yang akan masuk ke dalam siklus Krebs. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan mengalami proses beta oksidasi sehingga menghasilkan asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs. Dan gliserol akan masuk ke dalam proses glikolisis dalam bentuk gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif serta siklus Krebs akan menghasilkan NADH dan FADH yang kemudian masuk ke dalam proses transport elektron dan menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron. Terakhir kemudian menghasilkan ATP dan air. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.